Kerja di Jepang katanya bisa dapat gaji 20 juta bahkan sampai 30 juta per bulan. Benar apa enggak tuh Minasang? Tapi sebenarnya setelah dipotong ini dan itu, nabungnya itu bisa berapa nih ya Minasang? Jangan sampai kalian dapat kayaknya uang banyak banget, tapi pas di akhir bulan, lo, uangku mana nih? Konnichiwa minasan, saya Arishi Sensei. Buat kalian yang rencana kerja di Jepang, terutama lewat visa magang ataupun visa Tokute Kino, video ini wajib kalian tonton karena di video ini saya akan bahas tentang realita uang yang benar-benar kalian akan dapatkan ketika minasan kerja di Jepang atau bisa dibawa pulang nanti minasan. Pertama kita pakai contoh yang sederhana aja. Misalnya kita punya dapat gaji pokok itu 20 juta ya minasan, atau 20 mang per bulan. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu memang kelihatannya besar banget. Apalagi buat orang-orang kayak saya yang tinggal di Banjarnegara. Kalau kalian nggak tahu Banjarnegara, search aja, mungkin masih ada di Google UMR terendah se-Indonesia ya. Cek aja. Nah, angka segitu itu buat saya hal yang mustahil untuk dicapai di Banjarnegara. Makanya kalau kita ke Jepang mungkin itu hal yang sangat besar dan sangat wah. Tentunya itu belum tentu 20 mang itu masuk ke rekening kalian semua minasang. Karena masih ada berbagai macam-macam potongan. Potongan di Jepang itu ada macam-macam banget minasang. Contohnya ada pajak penghasilan. Terus ada lagi asuransi kesehatan. Terus ada lagi pensiun atau nengking. Dari potongan lainnya ada juga kayak yacin, biaya sewa rumah. Terus ada lagi kayak biaya listrik, air, dan sebagainya minasang. Jadi jangan berpikir gaji 20 mang atau 20 juta itu berarti saya punya 20 juta buat dibelanjakan. No, 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 no. Oke, yang harus kalian lihat ketika melihat kontrak kerja itu lihatnya Tedori namanya. Tedori itu adalah uang yang benar-benar kalian terima setelah potongan-potongan yang tadi saya sebutkan minasang. Nah, setelah menerima Tedori, perjuangan belum selesai nih. Kalian masih harus membayar kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ya misalnya kayak makan, terus kayak transportasi, internet, dan kebutuhan pribadi lainnya itu harus lihat itu juga. Dan biaya hidup ini sangat berbeda tergantung daerah, perusahaan, dan juga ya minasang masing-masing nih. Kalau minasang makannya banyak ya otomatis biaya hidupnya juga banyak. Kalau minasang pakai air dan juga pakai listriknya boros ya otomatis biaya hidupnya juga meningkat minasang. Sekarang kita ambil simulasi sederhana nih. Misalnya, tadi kita pakai gaji kotor yang 20 mang tadi ya. Setelah berbagi potongan, misalnya itu diterima ya kurang lebih 16 mangan lah ya. Kalau visa TG biasanya gaji kurang lebih segitu. Kemudian untuk kebutuhan hidup misalnya ya kita menghabiskan 7 mang. Ini kalau kalian ugal-ugalan ya, itu 7 mang itu udah banyak banget di Jepang. Berarti 16 mang dikurang 7 mang. Berarti sekitar sisanya ada 9 mang. Nah, inilah 9 mang ini ya kasarnya kalian yang bisa sisihkan itu 9 mang. Kalau dikonversikan ke rupiah, kelihatannya ya berarti kurang lebih sekitar 7 juta rupiah. Oke? Ini realitanya, tapi ya jangan senang dulu minasang. Karena ada satu hal lagi yang membuat angka gaji Jepang kelihatan sangat besar, yaitu lembur nih. Lembur. Kalau kalian sering lembur, pendapatan tentu bisa bertambah. Makanya kalian mungkin sering melihat orang berkata gaji saya di Jepang 25 mang sampai 30 mang. Banyak banget. Tapi ternyata angka tersebut itu sudah tergolong lembur. Ataupun 20 mang pun ada beberapa yang 20 mang itu udah termasuk lembur minasang. Jadi macam-macam kalian nanti dapat di Jepang itu gajinya berapa ya. Bisa tergantung lembur, tergantung kalian masuk kerja berapa hari, itu juga masuk ke dalam hitungan minasang. Cara cari tahunya itu ya bisa Kihongkyu. Kihongkyu itu biasa disebut gaji pokoknya berapa. Dan Tedori itu ya take home pay-nya kira-kira berapa gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa nabung berapa nih ya? Jawabannya ya nggak ada satu angka pun yang benar. Tapi kita bisa kira-kira nih,
pastinya ketika kalian kerja di Jepang, kalian bisa nabung itu 5 mang, itu pasti. Mau itu magang, mau itu tokuteki no, itu 5 mang pasti kalian bisa nabung itu. Ada juga yang bisa sampai 8 mang, 9 mang, bahkan lebih dari 10 mang, itu banyak. Oke, tapi minimal itu 5 mang pasti dapat. Kalau dikonversikan ke Indonesia, 5 mang itu sekitar 5 juta rupiah minasang. Tapi ada juga yang tabungannya sedikit karena ya mungkin biaya ininya tinggi, sering icimang koseng, ataupun sering main-main gak jelas, jalan-jalan. Nah itu ya tergantung minasang pribadi ya minasang. Jadi kalau kalian punya rencana kerja ke Jepang, jangan cuma tanya gajinya berapa, tapi tanyakan juga nih gaji pokoknya berapa, take home pay-nya berapa, potongan asrama berapa, lembur rata-rata berapa jam, ada biaya listrik, air, makan atau enggak. Karena gaji besar belum tentu tabungan besar. Yang menentukan kalian bukan cuma berapa banyak uang yang kalian dapat, tapi berapa banyak uang yang tersisa setelah semua kebutuhan tadi yang kayak gunung bisa masuk ke rekening kalian. Itu yang menentukan. Setelah dibayar tagihan tadi yang kayak gunung, berapa yang masuk ke tabungan kalian. Kalau kalian mau kerja di Jepang, jangan cuma siap secara bahasa Jepang, tapi juga mental dan kemampuan mengatur uang. Karena tujuan kerja di Jepang, ya pastinya satu, dapat gaji, terus uang, okane daichi pastinya. Tapi pulang dari Jepang ya tetap harus bisa dapat ilmunya yang dari orang Jepang, agar pulang pun nggak cuman jadi pengangguran lagi ya minasang ya. Jangan jadi mushoku lagi minasang. Kalau kalian mau nih ya, nanti saya bisa ya konversiin kayak gaji untuk yang 18 mang, 20 mang, 25 mang. Biar kalian bisa ngerti simulasi gaji, kalau gajinya pokoknya berapa, normalnya dapat berapa. Jadi gaji semuanya itu normalnya dapat berapa, itu bisa nanti saya hitungkan minasang. Ja, mata nih, otsukare sama deshita.